Dila keadaan jatuh ke tengah, kepental, dari arah berlawanan datang, keseret jadi ke lintas kaki. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di Menara Iskandar. Alhamdulillah hari ini saya dapat kesempatan berkunjung di kediaman Siti Fadila di kota Cianjur. Terima kasih Siti sudah bersedia kami kunjungi, dan Siti bersedia bersama saya di Menara Iskandar hari ini. Nanti saya ingin cerita Siti dimana Siti dulu kan non disabilitas, dan saat ini Siti sudah artinya menjadi disabilitas daksa ya. Nanti cerita sama saya. Dan sebelum saya berbincang-bincang dengan Siti, silakan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Baik, Siti, kemana Bang Siti? Alhamdulillah, baik ya. Baik. Nah, Siti, bagaimana cerita Siti untuk ini sebelum Siti menjadi disabilitas? Dulu kan pernah katanya ada tabrak lari ya. Nah ya, boleh cerita Siti bagaimana detail ceritanya? Ya, awal mula kejadian itu pada tahun 2016. Waktu itu Dila usia 14 tahun. 14 tahun, berarti SMP ya? SMP ya? Ya. Itu mau berangkat ke sekolah dibonceng teman Ya. jam 9 pagi. Siti dibonceng nih? Iya, dibonceng karena kan sekolah tuh masuknya siang waktu itu. Siang. Itu hari Sabtu. Ya. Kebetulan kalau di sana tuh kalau hari Sabtu itu banyak yang tur moge yang dari Jakarta menuju arah ke Anyer gitu. Ya. Terus di situ dibonceng temen. Waktu itu kejadian jam 9 pagi. Ya. Jalanan masih sepi karena kan aktivitas mungkin yang sekolah, yang kantor, jadi jalanan tuh sepi. Temen tuh bawa motor, Dila dibonceng, nyenggol angkot yang lagi berhenti karena temen bawa motornya mungkin kebut ya. Oh, teman yang bonceng Siti ini nyenggol angkot yang lagi berhenti. Ya. Terus jatuh, Dila tuh jatuh, tapi temen tuh jatuhnya ke pinggir, kalau Dila mental ke tengah. Dari arah berlawanan ada datang yang tur yang sekelumuran moge itu. Moge, ya. Ya belum sempat bangun ya udah, karena mereka juga keadaan ngebut juga gitu kan. Kalau yang lagi tur gitu. Ya. Ya dari situ Dila keadaan jatuh ke tengah, kepental, dari arah berlawanan datang, keseret jadi ke lintas kaki. Jadi Fadila kepental ke tengah, kemudian disambut oleh moge tadi. Iya. Sempat terseret ya? Sempat terseret jauh. Terus terseret jauh. Apa yang terjadi? Ya mereka berhenti, dia juga sempat sadar gitu kan. Mereka sempat bantu naik ke angkot. Yang nabrak ini sempat bantu Dila ngangkat naik ke angkot. Iya, sempat bantu. Jadi angkot ini diminta untuk ngantar ke mana? Rumah sakit. Iya. Awalnya nggak ke rumah sakit, ke puskesmas. Ya. Dibawalah ke puskesmas, di puskesmas ditolak karena ini parah katanya gitu. Kalau dirujuk ke rumah sakit, setelah sampai rumah sakit, ternyata yang nabrak itu nggak ngikutin sampai rumah sakit, mereka melanjutkan perjalanannya gitu. Oh, begitu dinaikin ke angkot, langsung mereka meninggalkan Fadila. Ya. Tidak dibawa ke rumah sakit. Tidak, sama mereka. Mereka nggak ikut ke rumah sakit. Dalam arti mereka tidak tanggung jawab ya. Ya. Sampai rumah sakit, dokter itu menyarankan buat operasi, tapi itu di RSUD Tebak
karena hari Minggu nggak ada dokternya, jadi dirujuk ke rumah sakit yang di Jakarta, Ya. ke Cipto. Diminta buat operasi karena mereka nggak menjelaskan operasi itu operasi apa gitu. Pihak rumah sakit itu nggak menjelaskan apa amputasi, apa dipen atau seperti apa. Ya. Itu mereka hanya bilang harus dioperasi, kalau nggak dioperasi akan membusuk kakinya gitu. Akhirnya pihak keluarga menolak, dibawalah ke ahli patah tulang. Sebentar. Yang patah itu yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Dua-duanya. Dua-duanya patah. Tapi mungkin yang sebelah kanan itu udah urat ini udah ini, jadi udah nggak mengalir darah gitu. Jadi Hanya yang sebelah udah kebalut berlumuran darah aja gitu iya, ya? hanya kebalut sama kulit aja gitu kan istilahnya. Hancur dah tulangnya. Hancur, iya, Oke. hancur. Terus dibawa ke ahli patah tulang. Di sana hanya seminggu, mereka juga nggak sanggup karena yang buruh itu sebenarnya bukan Pak Hajinya gitu. Ya. Ini menantunya. Bukan yang ahlinya Iya. ya. Mungkin asistennya mungkin Iya, namanya ya. Ya. asistennya hanya seminggu, mereka bilang udah nggak sanggup, jadi gitu kan. Itu kondisi kaki tuh udah busuk, udah bau. Dua-duanya. Iya. Dua-duanya kondisi begitu. Enggak, Satu. yang kanan aja. Iya. Karena yang kiri tuh masih bisa digerakin. Hmm. Akhirnya dibawa lagi ke ahli patah tulang yang di gunung itu, sama gitu, ahli patah tulang Iya. juga di sana 6 bulan ya. Yang kanan itu udah mengering, 6 bulan itu dirawat di sana atau Dirawat di sana. Dirawat di sana, tinggal di sana, Fadila. tinggal di sana. Ya. Tinggal di sana selama 6 bulan nggak pulang. Ya pengobatan tradisional, Ya. seperti kayak dikasih ramuan-ramuan Ya. gitu. Terus habis itu mengering sendiri, akhirnya putus. Jadi yang patah tadi mengering sendiri karena tidak dialirin darah, Iya, putus sendiri, udah. copot gitu maksudnya. Iya. Jadi Terasa- tinggal kulitnya aja gitu, jadi tinggal digunting. Masya Allah, ya terus. Ya, setelah itu belum sembuh total karena yang kanannya juga patah. Tuh, sama yang kanannya juga patah. Tapi yang sebelah diobati di ahli tulang itu sembuh, bisa belum? Belum. Itu hanya yang kiri aja yang putus itu. Oh. Yang kanan itu belum, sama sekali belum bisa berdiri atau apa gitu Iya. kan. Akhirnya ya ada mujizat dari Allah. Iya. Ada kunjungan dari Pak Gubernur waktu itu, Pak Rano Karno. Rano Karno, Iya. ya. Gubernur Banten, ya. Pada saat itu PLT. Ya. Dan ini terus dia masih ingat gitu. Dila tuh yang nyambut dia waktu ulang tahun sekolah. Sekolahnya Dila. Iya, jadi dia bilang, oh ini tuh anak yang dulu nyambut saya gitu. Saya masih ingat. Masih ingat kenapa ya, gitu. iya. Ini diceritain, dan dia langsung diambil tindakan, langsung dirujuk ke rumah sakit, dan alhamdulillah biaya full Dari Rano Karno. dari Rano Karno sampai sembuh, sampai Alhamdulillah ya. 2 kali operasi. 2 kali operasi. Yang kanan di pen, yang kirinya di ini diamputasi lagi. Dibiayai sama Rano Karno. Ya. Jadi saat itu Fadila waktu dibawa ke rumah sakit di Jakarta itu dalam keadaan sadar ya? Nggak sempat dibawa ke rumah Oh, nggak sakit sem- Jakarta. oh, nggak sempat? Karena langsung ke ahli patah tulang. Oh ya, oke ya. Nah terus saat itu Fadila sudah menyadari bahwa Fadila itu sudah tidak memiliki sebelah kaki ya? Iya. Gimana perasaannya, apa yang terpikir saat Waktu itu itu? nggak mikir panjang, yang penting sembuh gitu kan. Oh iya. Yang penting sembuh dulu aja gitu. Gimana nanti gitu kan. Oh, iya. Tapi setelah sembuh ya terpikir gitu, nanti gimana ke depannya mau apa. Iya. Nah waktu itu Fadila masih SMP sudah, tapi belum tamat ya? Belum. Jadi tamatnya bagaimana? Apakah lanjut sekolah setelah sembuh atau? Setelah sembuh itu masih masa-masa pemulihan, masih di kursi roda gitu kan. Masih belum bisa berjalan. Ya. Tuh. Akhirnya ikutlah ujian kelulusan SMP. SMP
dibantu pakai kursi roda. Ya. Alhamdulillah lulus ikut ujian dan tidak melanjutkan ke SMA. Kenapa? Ya karena itu masih minder. Minder? Ya masih belum bisa menerima. Belum bisa menerima Ya. dengan kondisi seperti itu. Baik, terus? Ya akhirnya di rumah nggak ada aktivitas, ya cuma diem di rumah. Kemudian setelah di rumah aja Siti Fadila nggak punya kegiatan, jadi Siti Fadila sampai bisa berpikir bahwa ini harus memang dihadapi dengan kenyataan ini dengan apa namanya, dengan ikhlas mungkin ya. Itu bagaimana, siapa yang memotivasi dan mulai saat kapan itu Fadila? Itu waktu itu udah lama ya, ada yang menghubungi dari yayasan dari Tangerang dari untuk apa tuh? yayasan itu diminta buat mengikuti pelatihan wirausaha khusus teman-teman disabilitas. Ya, untuk Itu waktu itu ya, pertama kali banget keluar rumah gitu. ya. Pertama kali banget keluar rumah. Masih pakai kursi roda tuh? Enggak, udah dapat kaki palsu, cuma belum digunakan sepenuhnya itu karena belum nggak keluar rumah. Oh, oke. Cuma di rumah aja. Nah, Setelah itu dihubungi pihak yayasan, diminta buat 3 bulan tinggal di yayasan ya, kayak gitu. Tinggal di yayasan 3 bulan bareng teman-teman disabilitas juga. Kita ke sana berangkat ngelihat, oh ternyata nggak sendiri. Gitu. ternyata banyak juga yang seperti Bila ya. Iya, yang setara lah gitu. Iya. Ternyata nggak sendiri, akhirnya ya di situ yang membuat motivasi. Oh saya nggak sendiri. Banyak kok yang bahkan lebih parah dari saya. Iya, iya. Terus setelah ikut pelatihan untuk wirausaha itu, Fadila jadi wirausaha. Jadi Iya, sempat buka toko, Ya. tapi toko online gitu, masih online di marketplace. Ya. Itu berjalan ya, mungkin langsung disusul sama COVID, jadi ya istri itu udah nggak ini lagi, sama teman-teman yang lain juga gitu. Pas nanya-nanya udah nggak lanjutin. Ya di situ akhirnya pengen apa ya, ada rasa pengen sekolah lagi. Ya. Lanjutkan ke SMA. SMA ya. Tapi udah lanjutin SMA ya. Lagi berjalan. Sekarang ini. Iya. Berarti ikut kejar ini ya, paket C. Iya. Udah lulus? Tahun ini Tahun Januari. ini. Oh. Ya katanya Fadila juga ikut rias pengantin ya. Bisa. Cuma otodidak sih. Oh gitu. Tapi pernah Tapi senang. dipakai ya, artinya diajak untuk ngerias gitu udah pernah? Pernah. Ya. Memang hobi atau bagaimana? Hobi aja. Hobi ya. Jadi Senang gitu. Oh gitu. Ya. Fadila bisa bertahan gitu ya, bisa bertahan seperti sekarang ini. Fadila bisa menerima dengan kondisi seperti ini. Tentunya kan perlu proses ya Fadila ya, perlu proses. Nah, selain Fadila bertemu dengan teman-teman yang katakanlah yang senasib gitu mungkin ya. Nah, mungkin ada lagi yang apakah orang tua atau keluarga, saudara atau siapa saja yang mungkin memotivasi Fadila? Orang tua sih. Orang tua ya. Orang tua. Karena dekat sama orang tua Iya. mungkin ya. Karena mikir yang nggak akan selamanya sama orang tua Ya. gitu. Jadi nggak mungkin ketergantungan sama orang tua, Ya. harus mandiri. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, Fadila waktu itu kan saya mendengar Fadila membutuhkan kaki palsu saat itu ya, karena kaki palsunya sudah tidak cocok lagi. Mungkin pada saat Fadila pertama kali mendapatkan kaki palsu itu mungkin karena masih SMP gitu ya, baru-baru ini kan kita mendapat pengajuan kaki palsu
Siti Fadila. Terus alhamdulillah Isdi bisa membantu kaki palsunya. Nah, kira-kira kaki palsu yang baru-baru diterima sama Siti Fadila itu manfaat nggak untuk kegiatannya? Alhamdulillah bermanfaat, sangat membantu. Sangat membantu. Iya, sangat membantu aktivitas. Karena kalau tidak memakai kaki palsu, kalau naik tangga tuh nggak bisa, susah gitu. Alhamdulillah sangat bermanfaat kaki palsunya, nyaman juga. Iya, nggak ada keluhan. Nah, bagaimana sambutan atau respon teman-teman atau masyarakat tetangga dengan kondisi Fadila ini bagaimana? Baik-baik saja atau Fadila masih merasa berbeda dengan orang lain, ada rasa kecil hati atau bagaimana? Lingkungan ya baik, cuma mungkin dari Dilanya aja gitu ngerasa, oh kok cuma di sini cuma sendiri gitu, padahal kalau udah keluar rumah tuh banyak ya. Cuma mungkin di kampung ini hanya Dila gitu, jadi ya masih menyesuaikan. Ya, pernah nggak Fadila di luar sana dapat perlakuan yang mungkin Fadila sendiri nggak nyaman gitu untuk menerimanya? Sering sih Pak. Sering. Apa tuh contohnya? Seperti apa? Mungkin kalau kebanyakan sih yang kayak Dila mending ditanya gitu kenapa daripada dilihatin. Oh, jadi dilihatin aja Riksi gitu ya? Iya, kenapa mending ditanya gitu kan daripada mereka liatin gitu dari ujung ke ujung. Jadi ya kurang nyaman. Itu sering sih kalau keluar rumah. Kalau sekarang naik kendaraan umum atau gimana gitu ya? Sering. Tapi kalau di Jakarta tuh enggak, mereka ya memang biasa aja gitu, enggak aneh seperti di kampung. Oh iya, mungkin dilihat mungkin berbeda, mungkin melihatnya mungkin karena bertanya mungkin agak sungkan mungkin ya, bisa jadi karena yang kita rasakan sebagai disabilitas itu orang itu tidak mau bertanya atau tidak mau membantu, bukan tidak mau ya, mungkin tidak tahu caranya mungkin bagaimana membantunya, atau mungkin untuk bertanya mungkin agak sungkan gitu ya, takut mereka tersinggung atau bagaimana kali gitu ya. Nah, baik Fadila, mungkin Fadila punya pesan-pesan buat orang-orang yang nonton video kita ini, bagaimana bersikap mungkin kepada disabilitas seperti Dila bilang tadi, pengennya jangan dilihatin tapi ditanya aja, mungkin Dila mungkin bisa menjelaskan mungkin gitu ya. Iya, jadi daripada ngeliatin mereka penasaran mending nanya gitu kan. Kalau nanya kan penasaran mereka ini kan terbayar gitu, daripada mereka ngeliatin cuma mungkin bertanya-tanya itu kenapa atau apa ya, mendingan ditanya. Terus juga ya kalau untuk di kampung sih belum ramah menurut Dila, ramah disabilitas tuh belum, nggak seperti di kota besar ya. Kalau Dila pernah ke Bandung, kalau di Bandung bagaimana? Sama aja seperti Jakarta? Sama aja ya. Mereka tuh ya memang seperti itu, ramah-ramah. Memang betul orang Bandung tuh ramah. Kalau kita sudah lihat bertatap muka pasti mereka senyum, nyapa gitu. Terus juga aksesibilitasnya buat disabilitas sudah memadai, kayak toiletnya, jalannya. Untung saya tinggal di Bandung ya. Ya memang saya juga merasakan sebagai penyandang disabilitas gitu ya kan. Memang kalau di kota besar memang orang lebih cenderung lebih bukan cuek ya, mungkin mereka udah wawasannya mungkin ya tentang bagaimana bersikap kepada penyandang disabilitas, walaupun ada satu dua mungkin yang kadang-kadang bersikap yang kurang pas atau kurang nyaman merasakan, tapi mungkin mereka sendiri belum mengetahui bagaimana harus berbuat gitu ya. Kadang-kadang kita juga mereka mau bantu tapi tidak tahu caranya seperti apa menuntun tunanetra ya kan. Kadang-kadang kita dibantu, tongkat kita yang ditarik-tarik gitu seperti tarik kambing gitu ya. Tapi begitulah cara mereka dan ketidaktahuan mereka mungkin bagaimana cara membantu, tapi kita yang harus kita ketahui bahwa mereka berniat baik untuk membantu kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih
Fadila sudah bersedia saya kunjungi Ya. untuk bersilaturahmi. Selain itu kita ingin tetap mengetahui kaki palsu yang diterima sampai di mana manfaatnya. Ternyata alhamdulillah menurut keterangan Fadila tadi sangat membantu dalam aktivitas Fadila sehari-hari ya. Doakan lembaga yang kami kelola mudah-mudahan lebih banyak bisa membantu teman-teman disabilitas yang butuh bantuan. Amin. Baik itu berkaitan dengan alat bantunya maupun dari hal-hal yang lainnya. Terima kasih Fadila ya. Baik pemirsa sekalian, obrolan saya dengan Siti Fadila. Nantikan video saya berikutnya di waktu yang lain. Sampai jumpa.